semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian presiden dalam sistem politik Indonesia. Kita mulai dengan memahami siapa itu presiden dalam sistem politik Indonesia. Presiden adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Artinya, presiden memimpin langsung jalannya pemerintahan sekaligus mewakili negara di dalam maupun di luar negeri. Ini diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Presiden bukan hanya simbol negara, tetapi juga orang yang bertanggung jawab mengambil keputusan penting untuk kemajuan bangsa. Dalam sistem politik kita yang menggunakan sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat ini, Presiden Indonesia dijabat oleh Bapak Prabowo Subianto atau lebih dikenal dengan Bapak Presiden Prabowo yang memimpin pemerintahan sejak tahun 2024. Presiden berperan penting tidak hanya memimpin negara di dalam negeri, tetapi juga mewakili Indonesia di dalam hubungan internasional. Semua tugas dan wewenang presiden diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, termasuk setelah amandemen yang memperjelas pembagian kekuasaan. Selanjutnya yaitu kedudukan presiden. Pertama, kedudukan presiden itu yaitu sebagai kepala negara. Presiden memiliki kekuasaan asli yang melekat pada jabatan termasuk sebagai Panglima Tertinggi TNI dan memiliki kewenangan memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, yang kedua yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden ini bertanggung jawab menjalankan undang-undang, mengatur menteri, dan merancang kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Nah, kedudukan lainnya yaitu presiden sebagai mandataris rakyat dan kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Nah, setelah kedudukan presiden, ada fungsi presiden. Fungsi presiden yang pertama sudah pasti memimpin negara. Yang kedua, mengatur pemerintahan. Yang ketiga, membuat aturan dan kebijakan. Yang keempat, menjaga keamanan sebagai Panglima TNI. Yang kelima, menjalin hubungan luar negeri. Nah, yang terakhir, memberi pengampunan pada narapidana tertentu. Semua ini menunjukkan bahwa presiden punya peran strategis dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya yaitu tugas presiden. Nah, tugas presiden ada dua. Yang pertama yaitu tugas presiden sebagai kepala negara. Yang pertama yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan duta besar dan konsul. Yang ketiga yaitu menerima duta negara lain dengan pertimbangan DPR. Nah, tugas yang kedua yaitu tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang keempat, mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang. Yang kelima, mengajukan RUU APBN dan membahasnya bersama DPR dengan pertimbangan DPD. Yang keenam, meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan pertimbangan DPD. Yang ketujuh, memberi persetujuan dan menetapkan hakim agung. Dan yang terakhir yaitu mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR. Nah, selanjutnya ada wewenang presiden. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang RUU kepada DPR. Nah, yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. Yang ketiga, membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendesak. Nah, yang keempat, menyatakan keadaan bahaya dengan syarat dan akibat yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, yang kelima, memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, yang keenam, memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. Nah, yang kedelapan, membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Nah, yang terakhir, menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu dalam keadaan genting dan memaksa. Mari kita dukung pemerintahan yang jujur, adil, dan bekerja untuk rakyat. Ayo bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih maju melalui kepemimpinan presiden yang amanah.